Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan hasil stress test yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih resilient. Tapi sejauh mana dari resiliensi yang terjadi dari ekonomi Indonesia? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, kita tahu bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap kuat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global. Ketua KSSK menjelaskan bahwa stres test yang dilakukan oleh KSSK terhadap perekonomian menunjukkan ketahanan yang memadai dalam menghadapi potensi krisis. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK telah melakukan stres test terkait perkembangan kondisi ketidakpastian terkini. Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa hasil stres test dari KSSK menunjukkan bahwa ada beberapa risiko yang menghantui prospek stabilitas sistem keuangan Indonesia. Beberapa risiko yang disimulasikan dalam stres test tersebut diantaranya tekanan dari global. Sejumlah indikator yang mungkin menjadi risiko bagi stabilitas sistem keuangan seperti perlambatan ekonomi global dan meningkatnya divergensi, hingga kemungkinan masih naiknya suku bunga acuan The Fed dan kenaikan imbal hasil obligasi negara-negara di dunia menjadi bagian dari penilaian stres test tersebut. Berdasarkan hasil stres test, maka lembaga-lembaga keuangan yang kita monitor masih menunjukkan resiliensinya dan juga adanya buffer yang juga memberikan juga tambahan kemampuan untuk bertahan. Tentu kita tetap akan waspada melihat berbagai aspek karena dunia dengan geopolitik ini menjadi luar biasa sangat-sangat dinamis dan unpredictable. Hasilnya, Ketua KSSK menyebut ekonomi nasional tetap kuat dalam menghadapi potensi guncangan eksternal. Selain risiko yang datang dari sistem keuangan global, risiko lainnya seperti kenaikan harga minyak, faktor geopolitik yang memanas, dan juga fenomena kekeringan panjang atau El Nino masuk dalam komponen stres tes KSSK. Hasilnya memastikan bahwa sektor keuangan Indonesia masih berdaya tahan di tengah berbagai tekanan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, stress test buktikan ekonomi Indonesia tetap kuat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Telisa Valianti. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ya, selamat pagi, Prof. Telisa. Ya, selamat pagi. Ya, salam sehat, Prof. Sehat selalu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat resiliensi dari ketahanan ekonomi Indonesia, tadi KSSK sudah menyatakan bahwa rilisnya menyatakan masih dalam kondisi baik-baik saja. Tanggapan dari Profesor Telisa? Ya, secara fundamental memang ekonomi kita cukup baik ya, dan kita juga harus memiliki optimisme. Bahasa kita menumbuhkan optimisme ya, bahasa dari pemerintah untuk agar kita lebih semangat menghadapi semua gangguan-gangguan yang ada ataupun semua volatilitas yang ada yang kita alami. Nah, namun ini perlu diketahui bahwa hasil itu kan sebenarnya kuartal 3 ya, jadi kita juga perlu melihat ke depannya. Jadi selain karena sifat dari laporan KSSK itu kan lebih ke historical, melihat yang kemarin gitu. Jadi selain yang kemarin kita harus lihat yang forward looking ke depannya gitu. Jadi karena data-data yang digunakan kan itu sampai kuartal 3 ya, sampai bulan September. Nah, sedangkan di Oktober ini sampai November ini kan bergejolaknya lebih dari itu. Jadi artinya bahwa ada lag antara pelaporan sama kondisi sekarang. Jadi nggak bisa menggambarkan banget apa yang terjadi saat ini dan ke depan. Jadi karena lebih banyak menggunakan data-data yang kemarin gitu. Nah, itu yang mungkin perlu jadi catatan sih untuk kewaspadaan kita. Artinya bahwa kita tetap optimis tapi juga tetap harus waspada gitu. Karena kondisi bulan Oktober dengan kondisi triwulan 3 itu berbeda gitu. Itu yang dimana sekarang tekanan-tekanannya semakin tinggi ya, higher for longer-nya, dari sisi kondisi perangnya juga gitu. Jadi kita tetap harus waspada seperti itu sih. Oke, menarik kalau kita cermati begitu. Dari beberapa parameter yang digunakan berarti memang data-data dari sebelumnya begitu, dari sisi fundamental ekonomi. Kemudian Anda mencermati bagaimana looking forward-nya. Nah, menurut Anda sendiri sebenarnya bagaimana kondisi Indonesia setelah bulan Oktober ini? Iya. Setelah bulan Oktober memang cukup challenging karena tadi seperti yang saya sampaikan, tekanan higher for longer meskipun pas minggu lalu ini lumayan pas The Fed itunya tidak terlalu hawkish lagi atau bisa dikatakan mulai dovish atau setidaknya
tidak menaikkan bunga kemarin ya, bahwa itu ditahan ada red pause, tapi kemungkinan Desember ini kan akan ada naik. Dan kemudian yang kita khawatirkan banget itu adalah kondisi dari peperangan ataupun konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini ya. Oke. Itu akan create tekanan yang begitu besar gitu. Selain dari memang the Fed itu sudah price in, kita udah tahu ya memang higher for longer gitu kan. Yes. Tapi ternyata higher for longer itu membuat investor cenderung panik dan kemudian ada capital outflow. Dan kita lihat di rupiah kita kan, rupiah kita sudah hampir menembus 16.000 ya, walaupun masih jauh, tapi istilahnya tekanannya ke sana gitu. Nah, walaupun banyak yang ya mungkin kita kembali lagi nih ke 15.500 atau 15.700 karena the Fed-nya nggak naikin bulan ini ya, tetapi bulan depan nanti Desember itu kita harus lihat juga ada probability the Fed menaikkan seperti itu. Baik, tapi Jadi apakah resiliensi yang sudah disampaikan kalau misalkan the Fed KSSK? nanti naikin, nah itulah Ya, Prof. betul. Lah, lantas bagaimana dengan hasil KSSK tadi? Resiliensi yang terjadi saat ini dari sisi kondisi ekonomi fundamental kita, apakah bisa menjadi modal kuat kita untuk looking forward begitu? Ya, modal itu tentu perlu ya, artinya bahwa memang kita cukup confidence ya, Oke. sumber pertumbuhan ekonomi kita itu memang robust ya, terutama kita masih oke di sisi growth, kemudian kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Itu dua tuh modal ya. Oke. Dari sisi growth kita relatif oke, meskipun sudah mulai terlihat ada perlambatan di beberapa komponen seperti indeks keyakinan konsumen yang turun, penjualan retail tidak setinggi dulu ya. Sudah ada sih indikator sign itu, tapi masih tumbuh gitu, meskipun positif, cuma memang perlambatan itu tidak dinafikan ada. Tapi itu jadi modal kita lah ya, pertumbuhan ekonomi yang masih Ya. relatively resilience gitu. Terus yang kedua, pengendalian inflasi kita nih oke ya. Kita kan ada TPID, kemudian ada GNPIP. Secara inflasi, data inflasi kemarin juga relatif oke. Tapi walaupun di sisi lain core inflation yang relatif rendah, itu kita apa tuh namanya ada sign penurunan daya beli juga gitu ya. Wajar lah ya dari kondisi global. Tapi overall kita masih tumbuh gitu. Dan inflasinya masih Oke. terjaga. Itu dua modal untuk stabilitas keuangan yang lebih baik. Dan kemudian yang ketiga, sebenarnya kan kita perbankan kita ini regulasinya sudah lebih ketat baik dari BI maupun OJK-nya karena kita udah preparation, CKPN harus oke, CAR harus oke karena ada Basel 3, itu cukup menjaga resiliensi dari sektor perbankan kita. Penerapan manajemen resiko perbankan itu juga udah cukup oke. Jadi kita udah antisipatif. Kemudian pengendalian terhadap resiko kurs, kan pengalaman krisis 9798 itu kita udah punya hedging nilai tukar ya, karena udah pernah mengalami krisis 9798. Jadi kita sekarang lebih hati-hati lagi dalam melakukan hedging. Jadi maksudnya dalam melakukan Ya, utang dan kemudian utang itu di hedging gitu ya. Nah itu modal juga sih gitu. Kita sudah punya modal itu gitu. Cuma memang tekanan yang semakin tinggi ini kita harus waspadai, terutama di sisi capital outflow sama neraca pembayaran dan cadangan devisa kita, itu sih yang harus kita waspadai juga ya. Baik. Gitu. Strategi untuk apa yang perlu kedepannya, diterapkan looking oleh forward-nya. pemerintah untuk menyikapi beberapa tantangan lebih banyak nampaknya dari global begitu di beberapa waktu ke depan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Prof. Telisa, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan terkait dengan pergerakan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Pergerakannya setelah Bank Indonesia menaikkan kembali ya suku bunga acuan dari tahanan yang cukup lama di 5,75%, kemudian di bulan Oktober naik menjadi 6% untuk suku bunga acuan Bank Indonesia. Berikutnya, kalau kita cermati suku bunga acuan di negara-negara ASEAN per Oktober 2023 itu, kita lihat perbandingannya Laos, Myanmar, Filipina. Memang yang tertinggi masih Laos begitu 7,5%, kemudian Myanmar 7%, Filipina 6,25%, sementara Indonesia di posisi 6%. Di bawahnya masih ada Brunei, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Thailand yang dipatok 2,5%. Dan berikutnya kita akan cermati beberapa data lagi suku bunga di Bank Sentral Amerika Serikat. Pergerakannya kita lihat Januari sampai dengan November 2023 yang ditahan masih di 5,5%. Itu dia beberapa data terkait dengan pergerakan suku bunga Indonesia, negara-negara ASEAN, dan Amerika Serikat. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Valiati. Baik,
Prof, kita akan lanjutkan kembali perbincangan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Ini Indonesia kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN begitu berada di posisi keempat. Laos masih yang tertinggi 7,5%, Myanmar, Filipina baru Indonesia. Anda melihat bagaimana langkah-langkah kebijakan dari otoritas moneter nih untuk menjaga ketahanan ataupun resiliensi ekonomi Indonesia? Ya, salah satunya kan menjaga capital flows ya, karena di tengah ekspor kita juga lagi berkurang ya. Ada perlambatan harga komoditas dan juga perlambatan ekonomi Cina yang biasanya sangat berpengaruh ke ekspor kita. Nah, karena sumber devisa kita kan dua ya, yang utama dari ekspor sama dari capital flows kan, yang utama ya. Oke. Nah, kalau ekspor kemarin itu kita terbantu banget dengan ekspor yang cukup besar gitu selisihnya dengan impor sehingga kita trade balance surplus terus. Nah, sekarang kita sudah mulai agak melemah dari sisi ekspornya dan kita selama ini juga ditopang oleh capital flows tapi dengan higher for longer capital flows kita juga belakangan mulai outflow secara year to date kan gitu. Nah, jadinya pastinya bagaimana menjaga agar tidak terjadi capital outflows. Kita harus ya berusaha meyakinkan para investor bahwa Indonesia tuh masih oke, masih terkendali dan merupakan tempat yang cukup baik dalam mereka berinvestasi gitu. Yes. Jadi harus ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan untuk yaitu tadi menjaga agar capital flows. Nah, salah satunya Bank Indonesia kan sudah mengeluarkan kemarin SRBI ya, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Nah, itu kan tujuannya juga untuk menarik capital inflow gitu kan atau mengurangi outflow. Nah, karena itu dirasakan belum cukup karena tekanan juga begitu besar, akhirnya juga BI menerbitkan SVBI Sukuk Falas Bank Indonesia seperti itu. Yes. Jadi ditingkatkan lagi tuh terutama untuk kebutuhan falas kita yang memang semakin menipis gitu. Makanya itu sih yang harus dua dan kita menjaga agar koordinasi dengan demander dari falas yang besar-besar nih di akhir tahun nih terutama ya. Biasanya demand falas di akhir tahun tuh tinggi untuk apa? Satu, korporasi bayar utang. Utang luar negerinya. Terus kedua, untuk pembelian barang-barang impor, apalagi jelang akhir tahun, biasanya pembelian barang impor untuk migas khususnya itu mengalami peningkatan. Nah, itu harus dikoordinasikan Oke. supaya tekanan kepada rupiahnya tidak semakin berat lagi. Karena nanti kalau once rupiah melemah, investor tambah ingin keluar dari Indonesia itu juga harus dijaga gitu loh. Jadi benar-benar dan mengefektifkan BHE dan semua bilateral currency swap agreement kita. Kita kan punya BCSA tuh ataupun Shanghai Initiative dari ASEAN. Buffer-buffer ASEAN ini harus kita siapkan swap-swap ini juga kita juga punya sih kalau tidak salah US swap lines juga dengan US juga. Jadi untuk kebutuhan dolar dalam jangka pendek kita menghindari jangan sampai ada spekulan-spekulan lagi. Kalau kita ingat cerita 9798 ada spekulan-spekulan yang ketika baht itu melemah akhirnya rupiah kan jatuh. Itu yang kita jaga sih. Jangan sampai seperti itu gitu. Meskipun bukan dari krisis Asia ya, tetapi ini kan dari perang. Masalahnya ketika perang orang menarik dana itu sangat mungkin terjadi gitu. Karena khawatir dengan kondisi dunia saat ini. Prof, menarik kalau kita cermati untuk menjaga likuiditas rupiah kita begitu ya, khususnya terkait dengan tekanan dari dolar Amerika Serikat, sebenarnya yang dilakukan ataupun yang perlu dikuatkan apakah direct investment, dalam artian kita tahu Kementerian Investasi sudah menyatakan juga 75% target investasi di tahun 2023 ini sudah tercapai, atau investasi yang masuk ke dalam pasar surat utang begitu. Ya. Jadi kan ada dua jenis investasi ya, tentunya direct investment dan portfolio investment. Nah, kita ingin dua-duanya sih tetap stabil karena dari sisi direct itu kan obligasi dan juga dari sisi portfolio itu kan obligasi dan saham ya. Kita perlu capital market kita juga perlu growing dong. Terus kemudian juga dari sisi obligasi pemerintah juga masih butuh tuh obligasi untuk proyek-proyek infrastruktur pembangunan juga di kita ya untuk membangun. Nah, kita juga jadi ya harapannya sih portfolio inflows juga tetap ada masuk. Nah, cuma memang lebih berat sekarang dengan higher for longer ini. Tapi kemarin kalau the Fed, apalagi nanti kalau the Fed naikin nih di bulan Desember misalkan ke 575. Nah, itu apabila BI mungkin juga naikin juga untuk mengantisipasi the Fed yang naik, nah kan suku bunga makin naik nih. Nah, itu kan sebenarnya untuk memberikan credibility kepada investor juga bahwa kita tuh adjust ya dengan Taylor rule itu gitu. Nah, tapi di sisi yang lain memang itu bisa hampering ekonomi karena sebenarnya inflasi kita tuh udah rendah gitu. Jadi kita di sini juga menghadapi dilema. Nah, jadi bagaimana menghadapi dilema itu juga menjadi suatu challenge tersendiri sih. Nah, terus dari sisi direct investment itu juga diharapkan kita bisa ini. Nah, cuman kan kalau investor itu tahun politik juga kalau direct investment tuh mereka lihat politik Indonesia ya. Maksudnya biasa kan cenderung menjelang pemilu itu mereka akan wait and see. Jadi agak sub juga untuk direct investment gitu.
Nah, yang bisa kita andalkan apa ya? Kita berharap dari ekspor sih. Jadi ekspor kita harapannya bisa meningkat nih, apalagi di tengah menjelang musim dingin itu kan biasanya juga ekspor untuk bahan-bahan minyak nabati, mineral itu juga mengalami peningkatan, ekspor energi kita juga mengalami peningkatan ataupun produk-produk industri yang terkait dengan perayaan di Oke. luar negeri juga. Jadi itu harapannya ekspor Iya, juga iya. tetap bisa menopang dari sisi supply falas kita untuk menjaga Oke. stabilitas rupiah gitu. Tapi Karena kalau pangsa ngandelin direct investor hmm. agak sulit. Nah itu Prof, tapi di sisi lain pangsa pasar kita terganggu nih dengan tadi konflik geopolitik yang meluas nih, begitu sebelumnya Betul. Rusia Ukraina, sekarang Palestina dengan Israel. Ya, kita harus mencari mencari solusi apapun masalah ya kita tetap harus berusaha ya. Maksudnya kita masih punya pasar ekspor non tradisional juga atau juga Timur Oke. Tengah nih. Kita dekati negara-negara seperti India. India kan masih tumbuh bagus nih walaupun Cina melambat tapi kita masih punya India. Mungkin kita tingkatkan nih diversifikasi ekspor kita ke India apalagi jelang akhir tahun seperti ini. Hmm. Perjanjian-perjanjian perdagangan kita dengan Australia, IECPA dan lain sebagainya itu kita dorong lagi ya yang masih bagus ekonominya. Terus udah gitu negara-negara yang mengalami komoditi boom minyak saat ini seperti negara-negara Timur Tengah, mungkin kita harus lebih banyak menjalin dengan Timur Tengah untuk masalah investasi dan juga ekspornya gitu. Karena Timur Tengah ini lagi booming banget ya. Oke. Ya meskipun masih ada ya pasti ada isu peperangan juga tapi Ya. dari sisi mereka tuh lagi bagus ekonominya juga ya. Itu juga di United Arab Emirates gitu ya. Terus Arab Saudi gitu. Itu Maroko ya kita coba dekati juga. Jadi artinya memang diversifikasi ekspornya harus kita tingkatkan. Karena kalau enggak nanti suku bunga tuh harus naik terlalu tajam gitu. Kalau suku bunga naik terlalu tajam kan nggak bagus juga untuk domestik ekonominya. Oke, Makanya betul. harus disertai diimbangi dengan dari ekspornya juga dan DHE-nya harus makin ada ini juga ya. Dan juga tadi menjaga buffer-buffer safety net seperti kebutuhan-kebutuhan likuiditas dolar itu dengan tadi BCSA bilateral currency swap agreement ataupun meningkatkan juga local currency settlement gitu untuk menekan penggunaan dolar yang berlebihan seperti itu. Baik, baik. Nah, lantas bagaimana dengan stres tes yang sudah dilakukan oleh KSSK? Apakah juga akademisi juga melakukan tes yang sama begitu terhadap kondisi ekonomi? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Prof. Telisa, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Telisa Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik Prof. Telisa, kita lanjutkan kembali lantas bagaimana dengan stress test ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman akademisi begitu. Apakah parameternya sama, kemudian metodenya juga sama dan bagaimana hasilnya Prof? Silakan. Ya, terima kasih ya. Ini saya senang sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan karena kita tentunya akademisi ingin membantu pemerintah ya, memberikan masukan ataupun ya karena kita juga sering berkoordinasi dengan pemerintah ya dalam nafas bahwa kita ingin bersama-sama mengamankan perekonomian negara gitu ya. Nah, kalau dari hasil stress test yang kita lakukan sebagai pembanding ya, mungkin modelingnya agak sedikit beda, ada yang sama juga, tapi overall model ekonomi kan tentu dengan basis asumsi, kemudian variabel-variabel yang digunakan dan data yang digunakan. Jadi kami juga menggunakan data-data yang berusaha seterkini mungkin juga ya, ataupun mengurangi dampak dari jeda waktu. Karena bisa jadi karena jeda waktu yang berbeda itu jadi ke parameternya berbeda. Tapi memang sebagai pemerintah tuh kalau stress test itu jangan dibaca gini, misalkan kalau rupiah 20.000 maka pertumbuhan ekonomi akan sekian. Nah kalau pemerintah yang ngomong gitu nanti dibaca oleh media ataupun oleh masyarakat, oh berarti rupiah bakal 20.000. Nah itu yang makanya pemerintah sangat berhati-hati sekali nggak ngeluarin angka-angka itu gitu. Tapi kalau akademisi kita memiliki kebebasan ya, cuma jangan diterjemahkan. Kan namanya stress test. Stress test itu begini, kita bilang ini, yang seburuk-buruknya nih, rupiah itu misalkan 20.000 rupiah per dolar. Itu seburuk-buruknya. Terus kemudian harga minyak seburuk-buruknya misalkan 100 rupiah 100 dolar atau 120 dolar per 100 US dollar per barel gitu. Jadi Oke. tapi jangan dibaca segitu nanti pasti gitu. Enggak, kalau stress test itu kan kita harus worst case-nya apa? Karena di dalam skenario stress test itu sebenarnya kan ada skenario moderate, skenario optimis, sama skenario worst. Nah, yang suka diambil media kadang-kadang yang worst-nya ya maksudnya. Mungkin dari Oke. rekan media tolong dibantu juga sebenarnya Ya. namanya stress test ini kita itu ada 3 skenario ya, worst, moderate, sama optimis gitu. Oke. Mudah-mudahan yang terjadi yang optimisnya gitu Baik. ya. Gitu. Jadi
Kita mungkin sama-sama membacanya. Jadi kalau misalkan ya, ini saya mencoba mengcombine antara depresiasi rupiah dengan harga minyak ya, melihat kondisi sekarang. Jadi kalau dari hasil kita terhadap pertumbuhan ekonomi, jika terjadi shock gabungan, misalkan rupiah itu paling jelek misalkan ke 18.000 gitu. Saya belum ke 20.000 ya, 18.000 dulu deh gitu. Terus kemudian harga minyaknya itu di kisaran 100 USD per barel, karena kan sekarang masih 90 ya. Ya. Nah, itu pertumbuhan ekonomi kita itu bisa menjadi turun dari baseline, turunnya itu sebesar ini ya, kalau misalkan depresiasi rupiahnya ke 18.000, kita turun 0,66 percentage point ya. Jadi kalau misalkan tadinya 5%, itu kita akan turun ke 4,6% gitu. Kalau misalkan rupiahnya ke 18.000 gitu ya. Gitu. Jadi ke 4,4 ya, sekitar 4,4 karena dia turun 6. Jadi menjadi 4,4 gitu ya pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Masih tumbuh kan, masih tumbuh positif gitu. Cuma nggak 5% lagi gitu. Dan kalau harga minyak juga naik, misalkan ke tadi angka, misalkan ambillah 130 US dollar per barel aja deh, yang 130 itu, maka juga akan turun sekitar 0,7 percentage point. Nah, jadi artinya kalau dari 5 itu turun ke, kalau dikurangi 7, dikurangi 0,7 berarti akan jadi 4,3. Jadi more or Oke. less sebenarnya kita masih resilient sih, masih bisa tumbuh 4% gitu loh intinya. Sederhananya sejelek-jeleknya nih kita dengan rupiah misalkan ke 18.000, terus Ya, ya. kemudian minyak ke 120 USD per barel, itu kan yang kondisi terburuknya ya. Kita masih bisa tumbuh tuh di kisaran 4% gitu. Jadi deltanya itu 1%. Tapi ke pertumbuhan ekonomi, jadi sebenarnya masih resilience ya Mas, maksudnya Baik. memang benar masih resilience, tapi kalau misalkan rupiahnya 20.000, terus kemudian minyaknya 150 ya, yang terburuk, Ya. worst, very worst gitu ya, itu bisa jadi turun, tapi tetap sih kita masih bisa tumbuh 3%. Jadi Indonesia tuh masih positif sih. Jadi memang sulit ya di dalam model strategi saya nemu sampai growth kita negatif itu kecil. Nah, cuma Oke. yang kita khawatirkan itu secara fundamental ya. Secara di market nih, yang di market itu yang kita khawatirkan tuh spekulatif attack-nya sih dan contagious-nya yang kemudian itu bisa menghancurkan fundamental yang resilience tadi gitu. Oke, oke. Dalam bentuk ya kan kejadian 9798 kan itu cepet banget tuh Nah, capital outflow-nya dan antisipasi kemudian Prof. ada systemic risk Itu gitu. dia. Itu Kalau yang untuk kita menjaga khawatirkan. hal-hal seperti itu, berarti kan memang ada satu spekulatif isu yang juga dilontarkan begitu oleh sejumlah pihak begitu untuk melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Sementara beberapa data yang sudah Anda sampaikan, stress test dari KSSK juga masih dalam kondisi resilient. Kemudian dari hasil stress test juga akademisi pun masih dalam kategori juga resilient. Nah, ini bagaimana untuk mengantisipasi next-nya tadi spekulasi yang beredar Ya. setelah itu? Jadi mungkin gini, yang resilience itu Ya. kan ekonomi growth ya, sektor real, tetapi sektor finansial itu karakteristiknya beda. Jadi sektor finansial itu ada contagion sama ini ya, tadi mungkin saya mau ini, udah lampu kuning sebenarnya di finansial itu terutama di external Oke. balance ya, di yang seperti capital outflow, rupiah, devisa gitu-gitu ya, itu yang jadi apa ya downside risk kita nanti gitu. Meskipun secara growth fundamental, tapi tadi Ya. sifat dari karakteristik guncangan di pasar keuangan itu memang begitu cepat. Nah, itu yang kita khawatirkan walaupun secara fundamental kita bagus karena sejarah 9798 juga relatif kan fundamental. Nah, apa yang harus dilakukan untuk contagion ini? Ya, itu tadi credible threat. Kita Oke. harus create credible threat untuk investor. Jadi dan menghadang kemungkinan terjadinya spekulasi. Kita harus buktikan bahwa ekonomi kita itu tangguh. Kita Yes. harus apa ya mengkomunikasikan kepada investor terutama bahwa ekonomi kita itu kuat gitu. Jadi salah satunya devisa sih andalannya. Jadi devisa kita itu harus kuat banget. Nah, makanya tadi langkah-langkah untuk ekspor. Jadi harus ada sekarang kebijakan dari pemerintahnya untuk menjaga devisa sama mungkin ada pertemuan dengan investor atau kita roadshow ke berbagai negara yang masih punya dana dan seterusnya untuk meyakinkan bahwa ya meskipun ada pemilu di Indonesia, kita tetap akan menjaga demokrasi kita, pemilu akan berjalan dengan baik, jadi investasi Ya. mereka tidak terganggu, siapapun pemimpinnya kita tetap on the track menuju Indonesia Emas 2045. Jadi itu Ya. kita yakinkan supaya investor dan kemudian dari sisi monetary policy-nya memang harus kredibel dan itu sudah dilakukan. Sebenarnya monetary policy saat ini koordinasi dengan fiskal. Nah, fiskalnya pun harus membantu dari sisi itu tadi mendorong narasi growth ekonomi karena investor itu ya satu-satunya dalam kondisi turbulen sekarang yang mereka masih lihat dari Indonesia tuh potensi dari narasi pertumbuhan ekonominya masih bisa tumbuh gitu dan ekonomi Indonesia tuh masih resilience tadi itu yang harus kita jual kepada investor dan kita juga harus mendekati lembaga rating untuk
kalau bisa tuh menaikkan gitu rating Indonesia supaya lebih bagus sehingga cost of fund kita juga bisa berkurang. Jadi Oke. langkah-langkah jangka pendek dan tadi memperkuat dengan mitra-mitra kita yang memiliki dolar juga, likuiditas dolar. In case kita kesulitan likuiditas dolar dan harus melakukan diversifikasi, dan itu harus cepat gitu loh, harus cepat pokoknya kita untuk menjaga terutama yang dolar dan devisa ini ya, karena itu sangat penting sebagai credible threat di mata investor gitu. Dan terus mengendalikan inflasi tadi. Kalau inflasi kita terkendali itu juga mereka melihat manajemen makroekonomi Indonesia juga bagus. Jadi itu sih harus koordinasi dan akselerasinya harus lebih ditingkatkan lagi, terutama menjaga pasar keuangan, dan sistem peringatan dini early warningnya juga harus lebih frekuensinya ditingkatkan lagi karena Oke. perubahannya sekarang begitu cepat gitu. Jadi Betul. kita harus datanya tuh harus timely, harus lebih Iya. ini lagi gitu. Jadi dan ya itu tadi harus pinter-pinter smart ngelihat negara lain apa yang dilakukan supaya kita bisa nggak ketinggalan gitu, dan Baik. menyuarakan di tingkat global juga sih untuk financial stability global bahwa ini kita nggak bisa nih negara sendiri-sendiri begini dalam kondisi perang dan seterusnya. Jadi harus ada langkah juga bersama untuk Iya. ya mengendalikan inflasi global, Baik. kemudian juga ya menghentikan peperangan karena ini akan menghancurkan sektor keuangan lama-lama peperangan ini. Jadi salah satu ya tugas kita di PBB segala macam untuk menyuarakan ini, dan di G20 juga Baik. bahwa Oke. ini nggak boleh berlangsung terus karena akan hampering juga kepada financial sektor global gitu. Ya, ya, berarti banyak cara yang harus terus dilakukan begitu ya oleh pemerintah untuk menjaga kepercayaan begitu dari industri, konsumen maupun juga masyarakat global terkait dengan ekonomi Indonesia dengan beragam mungkin Betul. hasilnya termasuk Dan stres-stres tadi mungkin begitu perlu ya. program domestik Ya, juga Mas, tadi saya berpikir, sorry motong sedikit, yaitu oke. pahlawan devisa. Mungkin kita harus menginginkan Hmm, program pahlawan devisa supaya, karena kan kadang orang kita sendiri yang naruh duitnya di luar, malah dalam kondisi gini takutnya duitnya makin ditarik lagi keluar. Nah itu yang harus kita jaga oke. juga, orang kitanya juga Ya, yang ya, jangan ya. ini itu yang harus kita maintain juga kepercayaan mereka terhadap Indonesia Oke. gitu. Yes, yang penting kita harus tetap bergandengan tangan begitu ya, dan juga solid begitu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap ekspansif tentunya untuk beberapa waktu ke depan. Profesor Telisa, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa, tentu menjadi insight menarik untuk menyikapi kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Terima kasih. Iya, terima kasih.